Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi di grup Ngapakpedia ada yang bertanya kapan rilis dapodik terbarunya ya. Oke. Jadi dari sini saya muncul ide untuk menyampaikan kepada teman-teman terkait persiapan rilis dapodik tahun ajaran 2024-2025 oleh Ngapakpedia tentunya ya. Jadi video ini dibuat untuk teman-teman operator yang mau mempersiapkan segalanya sebelum rilis dapodik tahun ajaran 24-2025. Oke, jadi yang pertama adalah menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Kapan rilis dapodik terbaru ya? Rilis dapodik terbaru masih menunggu dari pusat. Jadi saat video ini dibuat itu belum rilis per tanggal 9 Juli 2024 ya. Kemudian kemungkinan si rilisnya masih tetap di bulan Juli. Kita tunggu saja ya teman-teman. Makanya subscribe Ngapakpedia biar tidak ketinggalan infonya ya. Kemudian versinya kemungkinan versi 2025. Nama versi dapodiknya ya. Ini masih kemungkinan ya. Nah, kemudian dapodik lama perlu di-uninstall atau tidak? Itu juga ada yang bertanya. Jadi, dapodik lama kemungkinan harus di-uninstall karena biasanya update dapodik di tahun ajaran baru itu berupa installer. Jadi kalian harus install ulang dapodiknya. Jadi yang lama dihapus atau di-uninstall, kemudian install yang versi terbaru. Nanti lebih jelasnya akan kami bahas di Ngapakpedia ya kalau sudah rilis ya. Kemudian, jika update-nya berupa patch, saran saya jika ada versi installernya, tetap pakai yang installer saja ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau rilis patch itu ada versi installernya. Jadi teman-teman milih mau patch atau installer. Kalau saya pilih yang installer, biar yang lama dihapus saja. Karena kan yang lama tidak dipakai juga, nambah-nambah. Pusing aja nanti teman-teman ya. Jadi saran saya, kalau ada versi installer, pakailah installernya. Oke? Itu dua poin penting. Kemudian yang harus disiapkan sebelum rilis dapodik apa saja sih? Biar nanti ketika rilis dapodik itu kita ngerjainnya enak gitu ya. Kita tidak harus nyari ini itu gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah yang paling penting tentunya adalah data siswa baru yang masuk ke sekolah kalian. Karena kan ini apa ya? Yang paling penting karena berkaitan dengan dana BOS. Jadi data siswa barunya kalian harus punya ya, asal sekolahnya, kemudian kartu keluarganya dan lain sebagainya. Pokoknya berkas siswa baru harus kalian sudah pegang sebelum rilis dapodik. Oke. Kemudian itu berkas PTK, baik PTK baru ataupun PTK yang mengalami perubahan data. Itu juga kalian harus sudah siapkan karena nanti data PTK baru atau PTK lama yang mengalami perubahan juga harus disesuaikan dengan dapodik yang terbaru gitu ya. Yang ketiga, persiapan perhitungan rombel. Nah, ini teman-teman harus paham. Jadi, sekarang kan kalian sudah tahu oh siswanya sekian. Berarti kemungkinan rombel yang harus ada itu cuma dapat sekian. Nah, itu harus teman-teman pelajari benar-benar ya. Kemungkinan aturan rombel itu akan sangat ketat, teman-teman ya. Tidak lagi warning, tapi kemungkinan akan menjadi invalid jika melebihi batas maksimal atau kurang dari batas minimalnya gitu. Nanti ada video khusus nanti ya kita bahas ya setelah rilis dapodik karena kalau belum rilis itu kita buatnya awang-awangan jadi kurang bagus juga gitu ya. Kemudian SK pembagian tugas pengajar juga teman-teman perlu siapkan sebelum rilis dapodik karena nanti kalian harus menginput jadwal, menginput pembelajaran gitu ya. Jadi SK pembagian tugas pengajar itu segera disiapkan. Kemudian mencatat akun-akun dapodik dan akun GTK ataupun PTK. Biasanya operator itu lupa dengan akunnya. Nah, ini yang biasanya repot. Jadi sebelum di-uninstall sebaiknya teman-teman cek dulu data akun dari dapodiknya maupun akun dari PTK-nya ya. Yang pertama tentu data NPSN jangan sampai lupa atau tidak tahu. Kemudian kode registrasi sekolah tentu harus tahu untuk proses install dapodik. Kemudian email dapodiknya, kemudian password dapodiknya juga harus tahu. Kemudian email PTK-nya juga diingat-ingat ya. Takutnya PTK-nya
liburnya lama malah lupa. Jadi biasanya operator yang disuruh nginget-inget gitu ya. Kemudian yang harus disiapkan tentunya adalah kondisi laptop yang sehat. Jadi saran saya kalau tahun ini kalian merasa sudah laptopnya sudah sangat merepotkan untuk kalian mengerjakan dapodik, ya mintalah ke kepala sekolah untuk di pengadaan laptop yang baru ya, speknya minimal Core i3, RAM-nya minimal 8 lah teman-teman ya. Jadi Core i3 dengan RAM 8 minimal seperti itu. Syukur-syukur bisa penyimpanannya bentuknya SSD biar cepat kerjanya ya. Kemudian tentu harus adanya kuota internet atau jaringan internet ya, biar kalian proses instalasi dapodiknya berjalan lancar. Oke. Jadi itu yang harus disiapkan, silakan dicatat dan disimpan datanya gitu ya. Setelah persiapan tentunya mengerjakan dapodiknya. Nah, yang dikerjakan dulu saat rilis dapodik itu gimana biar tidak kalian bolak-balik mengerjakan, biar tidak sia-sia kerjaannya gitu ya. Jadi kalau saya nih teman-teman ya, kalau saya yang pertama adalah bersihkan sampah-sampah yang di laptop, termasuk history dan change browser, itu saya bersihkan, saya hapus biar nanti ketika install dapodik itu sudah fresh gitu ya browsernya. Yang kedua, bagi yang belum subscribe Ngapakpedia, subscribe dulu lalu lihat konten-kontennya. Di situ ngebahas dapodik semuanya hampir ada, karena dapodik itu sebenarnya hampir dari tahun ke tahun itu prosedurnya hampir sama ya, tergantung update-nya seperti apa gitu ya. 80% itu hampir sama lah. Jadi ikuti Ngapakpedia aja biar semuanya lebih jelas. Oke. Terima kasih. Sedikit iklan teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah install dapodiknya ya. Jadi setelah membersihkan change, kalian install dapodiknya sesuai petunjuk. Jadi nanti petunjuknya Dapodik Dasmen ya, bukan petunjuknya orang lain ya. Jadi ikuti petunjuk yang ada di web Dapodik Dasmen. Kemudian langsung cek invalid saja ya. Jadi setelah dapodiknya berhasil diinstal, kalian cek invalidnya dulu. Setelah cek invalid, selesaikan invalid dari tab sekolah, kemudian tab Sarpras, dan seterusnya sampai tab di paling kanan. Pokoknya urut aja ngerjainnya dari invalid yang di sebelah kiri sampai invalid yang di sebelah kanan. Pokoknya fokus ke invalid terlebih dahulu, gitu ya. Setelah invalid selesai, biasanya ada warning. Nah, warningnya kesampingan dulu, cuekin dulu lah masalah warningnya ya, teman-teman. Kalau sudah invalid selesai, langsung sinkronisasi saja, enggak masalah ya. Setelah sinkronisasi, baru teman-teman ngebahas tambah PD baru, input data siswa barunya ya. Sebaiknya melalui SP Datadik dan tidak harus langsung selesai semua siswa. Misalnya hari ini 5, besok 5, lusa 5, itu enggak masalah teman-teman ya. Yang penting dicicil setiap hari ada tambah PD baru. Takutnya servernya bermasalah, malah kalian tidak sempat input PD baru, kan repot juga ya. Jadi ya tergantung kondisi server juga sih teman-teman, kerjaan operator ya. Kemudian setelah tambah PD baru, silakan sinkronisasi agar siswa barunya itu masuk ke aplikasi Dapodik gitu ya. Setelah sinkronisasi, silakan teman-teman cek invalid lagi. Biasanya invalid PD baru yang belum masuk ke rombel atau invalid data periodik siswa baru dan lain sebagainya. Pokoknya invalidnya diselesaikan. Setelah diselesaikan, teman-teman silakan tambah PD baru lagi kalau semuanya belum masuk gitu ya. Misalnya baru 5 ya tambah lagi. Nanti setelah berhasil 10 sinkron lagi, kemudian selesaikan invalid, kemudian tambah PD baru lagi gitu. Jadi tidak terlalu berat gitu ya, step by stepnya enak. Jadi siswanya kalau merasa masih sanggup kalian tambah PD baru sekalian banyak ya silakan. Tapi saran saya sih step by step gitu aja, nggak masalah, nggak harus satu kali kerja selesai teman-teman ya. Yang penting selesaikan warning jika perlu. Nah, yang penting adalah pastikan semua siswa baru itu sudah masuk Dapodik dan tersinkron sebelum 31 Agustus 2024 agar terhitung penerima dana BOS tahun 2025. Jadi kalau siswanya masuk di atas tanggal 31 Agustus, misalnya tanggal 1 September atau di atasnya, itu teman-teman siswa tersebut tidak masuk perhitungan dana BOS. Jadi kejar siswa barunya sebelum 31 Agustus 2024. Gitu ya teman-teman.
Kemudian prosedur kerja di atas tentunya bisa berubah jika ada kendala atau error dari servernya. Jadi kondisinya situasional teman-teman ya, tidak bisa pasti urutannya seperti itu, tergantung servernya seperti apa. Karena biasanya setiap rilis Dapodik selalu ada masalah. Hehe, gitu teman-teman ya. Oke. Jadi, catatan penting perihal rilis Dapodik berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Ini berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Saya semenjak pegang Dapodik dari 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu selalu seperti ini. Jangan buru-buru mengerjakan Dapodik karena biasanya ada bug atau error. Ketika baru rilis itu biasanya ada error-error sedikit teman-teman. Jadi sabar aja. Ya, sabar, biarkan teman-teman atau konten kreator membuat panduan. Kalian tinggal simak dulu, pelajari dulu. Setelah itu, kalau udah misalnya 1 minggu tidak ada info error, baru teman-teman boleh mengerjakan. Kan Dapodik itu, sebenarnya Dapodik itu dalam 1-2 hari itu bisa selesai. Kalau aplikasinya saja. Tapi kalau yang harus berurusan dengan dinas, nah itu beda lagi, tergantung dinasnya juga. Gitu ya. Kemudian jangan buru-buru tarik PD baru karena biasanya servernya error, siswanya tidak muncul gitu teman-teman ya. Jadi itu biasanya karena trafficnya terlalu padat. Semua sekolah akses SP Data Dik sehingga SP Data Diknya ngelag gitu teman-teman ya. Karena belum update server. Nggak tahu lah. Kemudian tambah PD baru sebaiknya di SP Data Dik langsung agar ya, lebih baik seperti itu pokoknya teman-teman ya. Ya, untuk SD dan TK PAUD itu kan biasanya bisa langsung di aplikasi. Tapi saran saya tambah PD baru sebaiknya di SP Datatik saja. Dah, biar data nicknya itu terbaca langsung ke server pusat gitu teman-teman ya. Kemudian PD baru dari hasil PPDB online ini saya dapat informasi ada kemungkinan bisa masuk langsung ke Dapodik saat kalian install Dapodik terbaru. Ini bagi sekolah negeri dan yang dibantu oleh dinas. Jadi yang memasukkan hasil PPDB online ke Dapodik kalian itu kemungkinan operator dinas ya. Nanti saya coba cari tahu informasi pastinya seperti apa. Semoga saja seperti ini. Jadi operator sekolah negeri cukup ringan untuk data siswa barunya gitu teman-teman ya. Kemudian kerjakan Dapodik dengan prinsip santai, serius, tapi selesai tepat waktu. Jadi santai aja, jangan buru-buru. Tapi ketika mengerjakan santai, tetap harus dengan serius ya. Nah, kalau serius itu pasti bisa selesai tepat waktu. Gunakan prinsip itu teman-teman ya. Saya menggunakan ini selama saya mengerjakan Dapodik. Alhamdulillah aman-aman aja. Nah, terima kasih. Itu saja teman-teman pesan saya terkait persiapan rilis Dapodik baru. Jadi semangat untuk para OPS di seluruh Indonesia. Untuk OPS yang lama, jangan pelit ilmu terhadap OPS yang baru. Untuk OPS yang baru, jangan sungkan bertanya pada OPS lama. Urusan dijawab atau tidak, yang penting kalian sudah berusaha bertanya. Kalau OPS lama tidak mau jawab, silakan kunjungi channel Ngapakpedia. Oke, iklan lagi. Nah, yang paling terakhir nih, yang paling penting ya. Untuk yang bukan operator sekolah, jangan coba-coba jadi operator sekolah. Soalnya berat teman-teman. Biar kita aja ya. Kamu nggak akan kuat. Oke? Terima kasih. Itu saja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.